Dari kota Semarang, amin. Dan saudara-saudara, dan saya percaya bahwa hidup kita itu bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap punya Tuhan dan suka-sukanya Tuhan. Kalau kita sudah merasa bahwa hidup kita milik Tuhan Yesus Kristus, berarti kita menyerahkan kepada Tuhan, biar suka-sukanya Tuhan saja. Tuhan mau apain kita nggak usah komplain. Amin. Ya. Puji Tuhan. Saya bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih Pak Ifran dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Dan ini mungkin ini ada merupakan di tahun 2026 yang roadshow pertama ya. Harusnya sebenarnya jadwalnya mulai Februari, tetapi karena spesial for my friend ya, jadi dipercepat karena saya bilang, waduh Pak Ifran, aku tanggal 21 mau ke Jepang, harus dipercepat. Terus saya telepon Pak Ishak, bagaimana Pak Ishak? Pak Ifran, wah Pak Ishak mau ya di gereja kecil, sebelah gitu. Oh dia mah gereja 2 orang juga mau, sebelah gitu kan. Karena kalau melayani Tuhan nggak boleh lihat jumlah ya. Ingat, 1 orang gila bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus memenangkan 10 kota. Dekapolis dimenangkan oleh orang gila. Ya masa kita kalah sama orang gila, ya kan? Orang gila yang sudah waras. Jangan sampai kita yang waras jadi gila. Karena tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi ini orang gila dipulihkan, disembuhkan ketika dia bertobat dan mengalami kasih Tuhan. Bahkan dia menjadi penginjil, memenangkan 10 kota Dekapolis. Nah saudaraku, saya mau katakan bahwa bahwa Tuhan memakai kita itu bukan karena kita mampu. Justru karena kita mungkin merasa nggak mampu. Ketika kita merasa nggak mampu, kita butuh Tuhan. Kalau kita merasa mampu, kita nggak perlu Tuhan, saudaraku. Dan saya dari usia 18 tahun mengenal Tuhan Yesus Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan tidak pernah terhentikan sampai hari ini. Amin. Meskipun saya tidak digaji, saudaraku, karena aku adalah tent maker ya. Ya kenapa? Karena saya punya bos, my boss, wah sangat kaya, raya, dan dia paling kaya di dunia ini adalah Yesus Kristus. Sehingga ketika kita pergi sebagai utusan Injil, kita nggak usah takut karena dia sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Dan saudaraku, kalau kita memberitakan Injil, nggak usah takut karena Tuhan bilang begini, kalau kamu pergi memberitakan Injil, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Jadi ini pengalaman ya. Setiap memberitakan Injil, saya nggak pernah kekurangan, malah hidup saya berkelimpahan. Artinya ketika kita hidup berkelimpahan, berarti kelimpahan kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudara, My Home Indonesia, mungkin saudara tanya, apa sih My Home Indonesia? Makanya My Home Indonesia, M-nya huruf besar ya. My itu menunjukkan Tuhan, dan Home itu rumah, Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah rumahnya Tuhan. Amin. Amin. Indonesia adalah rumahnya Tuhan. Dan My Home Indonesia itu salah satu kegerakan yang mempersatukan gereja Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi ini satu bukan lembaga atau organisasi gereja, bukan, tapi sebuah yayasan. Yayasan namanya Yayasan Indonesia Rumahku. Dan koordinator umumnya adalah Bapak Pendeta Daniel Panji, ketuanya itu Bapak Peter, dan Pak Ishak adalah bendahara umum. Di dalam My Home itu ada beberapa kegerakan. Yang pertama itu kegerakan adopsi kota, terus LDMT itu bergerak ke sekolah-sekolah, dan terus kemudian Agape Care itu yang membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia dengan memberikan subsidi selama 6 bulan ya, 6 bulan, terus berputar lagi ada kurang lebih 1.000 hamba-hamba Tuhan yang dibantu oleh My Home Indonesia. Dan kemudian ada kegerakan yang namanya kegerakan yang pelayanan di penjara ya. Jadi udah masing-masing pegang, ada teman-teman yang memegang pelayanan tersebut. Dan Gate 30.33 adalah salah satu kegerakan dari My Home Indonesia yang lahir lahir terbaru ya di tahun 2024 pada bulan September. Itu tepat di hari ulang tahun saya. Jadi hadiah buat saya adalah ini, saudaraku. Kenapa? Pada usia saya 49 tahun ada satu pendoa yang bilang begini, kamu akan aku bawa ke pulau-pulau dan bangsa-bangsa. Saya itu kaget. Nggak mungkin saya pergi ke pulau-pulau dan bangsa-bangsa, karena waktu itu sejak saya tahun 2005 saya itu melayani Tuhan, dan saya juga usaha. Saya adalah PDM, penjual daster murah. Kalau PDM-nya Pak
Ishak adalah pendeta muda. Saya PDM penjual dan murah, jadi tukang jualan baju. Ya, selama kurang lebih sekarang juga masih, ya. Sekarang masih. Dan pada waktu saya sekurang lebih sekitar dari tahun 2005 sampai 2021, berarti sekitar 16 tahun saya ada di kota Sukabumi. Saya di kota Sukabumi dari tahun 1997 dan saya menjadi full timer gereja, salah satu gereja. 7 tahun menjadi full timer gereja dan Tuhan kasih visi dan ladang yang lain, yaitu saya buka panti asuhan. Saya harus taat. Sebenarnya panti asuhan mana ada untungnya, betul nggak? Yeah. Tapi karena Tuhan suruh, saya harus taat. Kemudian mengerjakan kota Sukabumi melalui jaringan doa sekota, membuat kegerakan, unity gereja-gereja, dan kemudian action pelayanan jalanan, pelayanan rumah sakit, pelayanan penjara, dan itu kami kerjakan di sana di kota Sukabumi dan sampai hari ini juga tetap masih ada dan kami punya tim tersendiri. Dan kemudian ketika usia 53 tahun baru saya mulai bergerak karena tahun 2021 saya resign dari pekerjaan ya karena bos saya udah meninggal. Bos saya itu dekat banget sama saya, jadi saya nggak bisa kemana-mana waktu beliau masih hidup dan kami selalu kerjaan saya adalah nemenin ngobrol, tapi digaji, ya nemenin ngobrol. Penasihat spiritual. Ya, saya dibilang penasihat spiritualnya katanya. Jadi saya nemenin kemana-mana beliau, sehingga saya bilang beliau ini ATM saya. Jadi setiap dia pergi aku tuntun, ATM mau nyebrang takut ketabrak, gawat kalau ATM ketabrak. Ya, saudaraku. Akhirnya pada tahun 2021 saya resign dan saya bilang sama anaknya saya resign. Kaget mereka. Loh kenapa katanya? Kan nanti kamu makan dari mana? Kamu nanti enggak, pokoknya Tuhan akan menyediakan semuanya. Sebenarnya gitu. Pas resign malah kebalikannya. Semua barang miliknya bos aku dikasih buat saya semuanya. Waktu itu udah kurang lebih stoknya itu sekitar 2 miliar lebih. Saya bilang, waduh, akhirnya saya makan dari jualan baju. Karena jualannya sudah nggak gitu untung rugi. Karena itu kan pemberian, ya pemberian terus jualan baju setiap itu kan. Tapi sejak COVID anjlok. Kan. Nah, saudaraku, puji Tuhan, saya tetap bersuka cita karena hidup saya tidak ditentukan oleh penjualan baju, tapi hidup saya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Amen. Ya, dan saudaraku betul sekali. Kami hanya taat saja. Umur 53 tahun Tuhan mulai bawa saya ke pulau-pulau. Dan biaya dari mana? Semua sendiri. Kalau bergabung di My Home Indonesia jangan harap biayanya ditalangin semuanya. Jadi justru ini yang saya suka dengan My Home. Kenapa? Biaya sendiri. Kenapa? Kalau dibiayain biasanya kita terlalu nyantai, kurang berdoa. Udah ya yang biayain sebenarnya. Tapi karena biaya sendiri, karena saya yakin Tuhan pasti siapin semuanya untuk jiwa kok. Bayangin saudaraku, satu jiwa itu sangat berharga sekali di hadapan Tuhan. Yeah. Nah, pada waktu Yesus bertemu dengan orang gila. Nah, saya mau tanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang notabene mengatakan bahwa engkau adalah anak Tuhan yang penuh cinta kasih. Saya mau tanya, kalau saudara bertemu dengan orang gila, saudara injili, temuin, atau saudara lari? Jujur. Kalau ada orang gila tidur di depan rumahmu, hah? Ayo. Diusir, nggak keluar ya. Katanya mengasihi, ya, mengasihi jiwa yang terhilang. Orang gila itu kan jiwa yang terhilang. Tapi pada umumnya kita itu kadang-kadang mengasihi hanya di bibir saja, nggak mau action, nggak mau tindakan karena orang gila itu terlalu bau, ya kan? Saya kalau pelayanan jalanan itu saya sampai ngobrol sama orang gila. Satu kali saya ngobrol sama orang gila, ada sih di YouTube saya itu kalau buka ada saya lagi ngobrol sama orang gila, saudaraku. Nah, orang gila itu saya temuin dan saya menceritakan tentang kasih Tuhan. Saya berdoa sambil tidak bernafas, saudaraku. Kenapa? Saking baunya, ya, saking baunya. Saya kenalan namanya Pak Kopingho. Waduh, Kopingho. Namanya kok bagus banget karena dulu dia suka baca apa? Buku Kopingho. Nah, satu ketika saya ketemu lagi, saya pas lagi beli roti di salah satu roti di kota Sukabumi lah, toko roti. Saya beli. Nah, aku lihat dia, Kopingho, dia nengok, kamu mau kue, mau roti? Enggak, aku udah kenyang. Coba kalau orang yang waras, udah kenyang juga, bungkus Jo, ya, bawa pulang, masukin di tas, betul nggak?
Tapi orang gila itu dia kadang-kadang lebih waras daripada orang yang waras. Ya kalau orang waras kadang-kadang kita makan, temannya belum makan, kita udah babungkus gitu kan di acara-acara biasa seperti itu. Tapi itu bukan di Semarang. Ada di sana kota yang lain. Sukabumi. Di Kutub Utara. Di Kutub Utara. Istilahnya kalau orang Manado babungkus jo gitu kan. Babungkus. Nah, terus orang-orang gila. Dan akhirnya di kota Sukabumi seperti udah bersih orang-orang gila ya. Bersih orang-orang gila. Nah, kami sudah mau setelah selesai orang gila kita injili ya. Udah pada dimuat atau diangkutin kemana nggak tahu deh. Karena kami suka mengutin orang-orang tua yang sudah nggak punya rumah, dan kami taruh di panti jompo, dan kami biayain, tapi nggak tahu uangnya dari mana. Waktu satu ketika ada satu orang dia punya dia udah lama sekali tidak bertemu dengan keluarganya, dan dia pemulung dan kemudian dia sakit, dia tinggal di rumah orang, dan akhirnya kami keluarkan dari rumah orang tersebut dan kami bawa. Jadi intinya gini loh, ketika kita mau bertindak sesuatu untuk Tuhan, kita nggak usah mikir berapa biayanya, kita ambil dan Tuhan yang menyediakan, saudaraku. Dan sejak kami ambil itu, terus artinya orang itu sumbangan masuk, orang-orang pada ngasih, dan sampai sekarang pun masih ada saldo, tetapi sudah tidak ada lagi lansia yang kami biayain, karena sudah nggak ada lansia yang di pinggir jalan. Soalnya mungkin takut kalau ada saya sih diambil langsung ya. Nggak ada lansia di pinggir jalan, karena ketika saya melihat langsung kita ambil ya. Nah, saudaraku, itu salah satu artinya gini loh, misi itu kan memang misi itu go, keluar. Eklesia, kita dipanggil keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Dan mungkin yang orang tua, aduh kapan saya mau pergi seperti Pak Ifran, pergi seperti Pak Mel keliling kemana-mana. Kalau udah capek ya, orang tua bisa jadi pendoa untuk mendoakan para utusan misionaris. Dan kalau yang nggak bisa pergi kemana-mana, di dalam kota kita juga bisa mengerjakan. Karena ladang itu adalah, kota kita adalah ladang. Alkitab berkata, Tuhan memang banyak tapi pekerja sedikit. Yang menjadi persoalannya apa? Tuhan atau pekerja? Pekerja. Maka dari itu kita minta kepada yang mempunyai Tuhan itu untuk minta pekerja. Dan saya hadir di sini, salah satunya adalah minta pekerja. Saya keliling kemana-mana, salah satunya minta pekerja. Makanya saya nemu anak-anak muda di Nias Barat, di Nias Selatan, ya, terus di Surabaya, dan saya percaya saya akan nemu di Semarang juga. Amin. Haleluya. Nemu emangnya apa nemu ya? Tapi itunya pointernya ya. Oke, kalau Pak Ishak tadi bicara tentang misi dari sisi Alkitabnya, dan saya akan bicara tentang teknis ya, artinya bagaimana kita menjadi misionaris profesional ya. Apa sih itu misionaris profesional? Ya, misionaris itu ada 3 kategori. Satu misionaris murni. Misionaris murni itu berarti yang full timer dan dia tidak bekerja, hanya digaji oleh lembaga gereja yang mengutusnya ya, atau yayasan yang mengutusnya. Itu misionaris murni. Dan biaya misionaris murni mahal. Ada seorang teman saya yang ingin menjadi misionaris murni di Jepang. Biayanya sebulan itu sudah ada gereja, udah ada pastori, dan dia pengajuan proposalnya tahu berapa? 30 juta sebulan ya. Terus kemudian ada yang misionaris mengajukan ke Thailand. Biaya hidupnya tiap bulan itu kurang lebih sekitar 20 jutaan lah ya. Nah, itu banyak gereja-gereja ataupun lembaga yang mungkin pusing. Waduh, kok belum apa-apa sudah mengajuin 30 juta, ya kan? 20 juta. Kalau sudah bicara uang kan sudah pusing ya. Betul? Ya. Ya, kalau sudah bicara pengeluaran itu nggak ada yang tertarik. Tapi pemasukan semua tertarik. Yes. Ibu kenceng banget ya, Bu. Pemasukan yes, ya kan? Pengeluaran nggak ada yang tertarik. No. Makanya ya, kalau melayani Tuhan adalah out, artinya kita keluar. Tapi kalau bisnis in, ya. Jadi kalau saudara mau melayani Tuhan, jangan pikir untuk in. Outcome, income. Iya, kita out. Memberi, give, sacrifice. Iya. Makanya ada
profesional misionaris, biar saudara memberitakan Injil, tapi saudara bisa mendapatkan uang dari pekerjaan saudara. Jasmani dapat, rohani juga dapat. Seperti doa Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti Di sorga. Jadi hati senang walaupun gak ada uang, setuju? Amin. Kan Kus nyanyi, hati senang walaupun gak ada uang. Oh, ya kan? Teman saya posting di Facebook, hati senang walaupun gak ada uang. Langsung dikomenin sama temannya, semoga kamu bahagia dan senang selamanya. Ngamuk saudaraku. Kenapa ngamuk? Karena ya didoain gak punya duit terus. Ya kan katanya senang kalau gak punya uang. Memang uang, semua orang butuh uang. Tapi uang bukan? Iya, karena kalau cinta uang akar segala kejahatan. Kalau sedikit. Ya, pengertian profesional misionaris, murid-murid Yesus yang siap bekerja dan menjalankan misi amanat agung baik lokal maupun internasional. Dengan apa? Dengan kata lain, mereka menjadi utusan Injil melalui dunia kerja. Nah, ini kesempatan yang bagus banget buat anak-anak muda, ya. Kalau orang tua cukup keluarkan uangnya untuk kursus, ya, biayain anak muda, anak-anak kita biar menjadi utusan Injil, tapi dia juga bekerja sehingga tidak menjadi utusan Injil murni, ya. Nah, landasan Alkitabnya dalam menjadi misionaris profesional adalah Kisah Para Rasul 18 ayat 3 seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia adalah tent maker. Paulus membiayai hidupnya sendiri dengan usaha sendiri seperti Bapak Gembala kita, ya, membiayai hidupnya sendiri dengan usaha sendiri, perusahaan sendiri. Untuk apa? Menunjang pekerjaan Tuhan sehingga jemaat nggak perlu gaji, ya. Kalau gaji Pak Pendeta, Ibu Pendeta, wah, kira-kira cukup atau tidak, misalnya seperti itu kan. Udah mikir. Tapi saudaraku, kalau misionaris murni harus digaji murni dari lembaga atau yayasan yang mengutusnya. Tapi kalau misionaris profesional, dia membiayai hidupnya sendiri. Seperti Rasul Paulus, dia bekerja. Dan saya juga bekerja untuk membiayai kemanapun saya pergi. Ya. Saya dari tahun berapa ya mulai bekerja? Tahun 2005. Memang pada waktu itu saya di khotbah di satu perusahaan. Saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, saya tuh kepengen melayani Tuhan, tapi saya harus punya usaha gitu loh, supaya hidup saya tidak tergantung daripada orang-orang atau jemaat yang saya layani gitu. Saya berdoa seperti itu. Tiba-tiba ada satu pengusaha dia WA, waktu itu BlackBerry zaman BlackBerry, dia BBM saya. Mau nggak kamu? Saya kasih usaha. Sudah. Wah, usaha apa? Wah, saya berdoa dulu. Bener nggak ini usaha? Ya, akhirnya dia kasih toko waktu itu di satu daerah. Dan saya diajak ke gudangnya dia lihat satu gudang besar sekali, adalah baju sisa ekspor. Bukan thrifting ya, bukan thrifting, baju sisa ekspor. Ya, lihat satu gudang besar sekali, saya disuruh jualin. Kamu bisa nggak habisin ini? Langsung bilang, siap, aku akan habisin. Nah, jadi yang penting kita taat dan siap. Masalah mampu atau tidak mampu itu urusan nanti belakang. Siap. Dan ketika saya bilang siap, dan saya dipertemukan salah satu buyer, dan saya tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, hanya by phone, dikenali sama teman hanya by phone, dan saya kirim sampel. Ternyata itu satu gudang itu dihabisin sama teman saya, dan dia nggak pernah ketemu dengan saya sampai dia kepengen ketemunya dengan saya. 4 tahun kemudian dia panggil saya khotbah di gerejanya. Bayangin, itu adalah pertemuan divine connection namanya, ya. Jadi pertemuan ilahi yang tidak pernah ketemu face to face, tapi terjadi transaksi yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Akhirnya, puji Tuhan, saya melayani panti asuhan. Panti asuhan kan nggak ada gaji, ya. Malah justru kita harus berkorban, sacrifice untuk anak-anak kita. Nah, tapi puji Tuhan, panti asuhan kami berdiri dari tahun 2003 dan sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Dan Pak Ishak mungkin pernah ke sana dan berkelimpahan sekali. Karena waduh kelebihan kita bagi-bagi semua. Karena prinsip panti asuhan kami, kita harus give, memberi dan memberi. Setiap bulan kami adakan bakti sosial untuk memberi kepada tetangga-tetangga. Jadi mereka bingung, ini panti asuhan tapi kok memberi? Kan panti asuhan biasanya kan nunggu disumbang, dibantu, ya kan? Seperti itu. Tapi saya punya konsep yang berbeda. Karena apa? Konsep saya adalah konsep kerajaan Allah, ya.
Karena kerajaan Allah, ya konsep kerajaan Allah itu Tuhan yang bertanggung jawab atas semuanya itu. Saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku siap dan taat, tapi Engkau yang bertanggung jawab. Sehingga saya nggak perlu keliling, jalanin proposal, terus ada kotak amal di tempat-tempat bakso. Nggak pernah. Saya nggak pernah sama sekali, ya. Saudaraku, sampai Tuhan kasih tempat 1000 meter dan nggak pernah kami minta kepada siapapun. Dan ketika ada donatur datang, itu karena Roh Kudus yang gerakin. Dan saya juga banyak yang kenal kok, mereka yang datang ke sini, saya nggak kenal semuanya. Dan saudaraku, satu ketika kami disuruh beli tempat. Saya beli tempat 1000 meter, 6 tahun kemudian setelah mendirikan panti, harganya 260 juta. Dan wah, uangnya hanya 160 juta. Akhirnya saya bilang sama Pak Haji, kalau memang tanah Pak Haji ini mau dibeli, tolong minta izin semuanya sampai tingkat kecamatan. Setelah itu baru saya DP, ya kan? Karena jangan kita sudah beli nggak dapat izin, cilaka, ya kan? Karena banyak seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang yayasan Kristen dan lain sebagainya kan itu agak dipersulit. Tapi kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Akhirnya kami setelah selesai izin, kami DP, dan setelah DP dikasih waktu 3 bulan. Dan luar biasa, saya punya utang 100 juta di tahun 2008, tapi saya tidak pernah ingat saya punya utang. Karena Tuhan mau kasih saya akhirnya supaya nggak menjadi beban buat saya, tapi bebannya Bapa di surga. Dan H-2 ada satu anak Tuhan usia 70 tahun dia nelpon saya. Saya juga nggak tahu dia dapat dari mana teleponnya. Dia telepon, dia bilang ini benar dengan Panti Asuhan Tari Takum? Yes. Kenapa Pak? Saya ini mau belikan tempat kalian katanya. Terus saya bilang, Pak, kami udah ada tempat Pak. Tinggal ini selesaikan pembayarannya. Loh, kurang berapa? Kurang 100 ya. Ya udah, saya akan sumbang 150